Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa kelas 4 TIF A102 STMIK Pelita Nusantara Lupakam telah melaksanakan kerja praktek di PT Tembakau Deli Medica. Video ini kami buat untuk memenuhi syarat kerja praktek sekaligus menjelaskan tentang aplikasi yang kami kembangkan berjudul aplikasi pengelolaan data karyawan berbasis web di PT Tembakau Deli Medica. Dalam pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan SMPP untuk menyimpan data, Visual Studio Code sebagai test editor, dan bahasa pemrograman yang kami gunakan JavaScript dan PHP. Adapun tim kami terdiri dari saya sendiri, Nabila Ismaida dengan NIM 230121113 sebagai ketua tim. Saya Nela Romida Siboro sebagai anggota dengan NIM 230121109. Saya Rayusa Fitri sebagai anggota dengan NIM 230121112. Saya Yulianda sebagai anggota dengan NIM 230121221. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada halaman tampilan awal aplikasi kami, di mana pada halaman ini adalah gerbang utama dari aplikasi pengelolaan data karyawan di PT Tembakau Deli Medica. Di sini pengguna langsung disajikan dua pilihan login. Yang pertama, login sebagai admin untuk HR atau pengelola data yang punya akses penuh. Sedangkan di login yang kedua, yaitu login sebagai karyawan untuk karyawan yang ingin melihat absensi atau data pribadi mereka. Dan awal ini juga menampilkan identitas perusahaan dan unit-unit kerja seperti rumah sakit, Tanjung Selamat, klinik Pratama Garuda, dan lain-lainnya. Supaya sejak awal pengguna merasa ini sistem kita sendiri. Manfaat desain ini, satu, jalur akses sudah dipisahkan sejak awal, jadi keamanan dan hak akses bisa lebih terjaga. Yang kedua, pengguna bisa langsung memilih sesuai peran mereka, tanpa harus masuk ke menu yang tidak relevan. Setelah itu, saya akan menjelaskan di bagian form login, atau admin dan karyawan. Satu, struktur form login untuk admin dan karyawan dibuat sama persis. Yang kedua, file username, tempat memasukkan ID atau nama pengguna. Yang kedua, file password untuk mengetik kata sandi. Tombol masuk untuk memproses login. Tautan kembali ke halaman utama kalau ingin batal, dan kembali ke tampilan awal. Perbedaannya ada di tujuan setelah login. Satu, login ke admin akan diarahkan ke dashboard admin yang berisi menu pengelolaan data karyawan, absensi, kontrak, dan informasi perusahaan. Yang kedua, karyawan langsung masuk ke halaman absensi pribadi. Jadi bisa langsung absen masuk atau pulang atau cek riwayat absensi. Kenapa formnya dibuat sama? Supaya tampilannya konsisten dan tidak membingungkan, baik untuk admin maupun karyawan. Lebih mudah dipelajari dan diingat karena tata letak identik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian form data karyawan. Begitu admin berhasil login dan masuk ke dashboard, mereka akan melihat menu navigasi di sisi kiri layar atau yang biasa disebut sidebar. Salah satu menu yang paling penting di sini adalah data karyawan. Menu ini adalah pusat informasi semua pegawai PT Tembakau Deli Medica dan bisa langsung diakses serta dikelola oleh admin. Fungsi utamanya satu, melihat data karyawan per unit. Admin bisa memilih unit kerja tertentu seperti kantor direksi PT TDM, klinik Garuda, rumah sakit Tanjung Selamat, dan lain-lainnya. Jadi data bisa difokuskan sesuai lokasi kerja. Yang kedua, filter data. Untuk mempermudah pencarian, tersedia beberapa filter. Satu, nama karyawan. Untuk cukup ketik nama untuk pencarian cepat. Yang kedua, bulan dan tahun. Berguna saat ingin melihat data pada periode tertentu. Yang ketiga, status kerja. Bisa pilih apakah karyawan masih aktif, sedang cuti, atau sudah resign. Yang ketiga, tambah data baru. Kalau ada karyawan baru, admin bisa langsung mengembangkan profil lengkapnya ke sistem. Yang keempat, rekapan bulanan. Sistem juga menampilkan ringkasan jumlah karyawan per bulan yang sangat berguna untuk laporan rutin. Informasi yang ditampilkan di dalam tabel data karyawan biasanya akan muncul informasi seperti satu, NIK atau nomor induk karyawan, yang kedua nama lengkap, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat tanggal lahir, yang kelima alamat, yang keenam agama, yang ketujuh pendidikan terakhir, yang ke-8 jabatan. Semua data ini bisa dilihat, diedit atau ditambahkan sesuai kebutuhan. Manfaat bagi admin, satu, semua data karyawan terkumpul di satu tempat, jadi tidak perlu cari-cari di banyak file. Yang kedua, proses pencarian dan pembaruan data jadi jauh lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, informasi selalu terupdate sehingga bisa langsung dipakai untuk keperluan administrasi, penggajian, atau pelaporan. Baiklah, di form data karyawan itu terdapat panel total karyawan, yang dimana form ini berfungsi untuk menampilkan jumlah karyawan di setiap unit kerja perusahaan berdasarkan waktu tertentu. Admin bisa memilih bulan, tahun, dan unit kerja. Untuk melihat distribusi karyawan secara lebih spesifik, fitur ini sangat berguna untuk keperluan pelaporan, perencanaan SDM, atau sekedar monitoring internal. Di bagian atas form terdapat 3 drop-down fitur, yaitu bulan, untuk memilih bulan yang ingin ditampilkan, yang kedua tahun, untuk memilih tahun data yang ingin dilihat, yang ketiga unit kerja, untuk memilih lokasi atau divisi tertentu, atau bisa juga melihat semua unit sekaligus.
Setelah memilih fitur, admin bisa klik tombol fitur untuk menampilkan data sesuai pilihan, tombol reset untuk menghapus semua fitur dan mulai mencari dari awal. Misalnya, admin ingin tahu berapa jumlah karyawan aktif di Klinik Pratama Batang Serangan untuk bulan September 2025. Mereka tinggal pilih bulan September di tahun 2025. Unit kerja di Klinik Batang Serangan. Lalu klik fitur, sistem langsung menampilkan angka totalnya. Kalau ingin melihat semua unit sekaligus, cukup pilih semua unit dan klik fitur. Manfaat form ini: 1. Monitoring SDM jadi lebih cepat dan akurat. Yang kedua, mendukung perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga, mempermudah pelaporan dan kemanajemen. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pengelolaan. Menjelaskan form absensi yang dikelola oleh admin. Form ini adalah pusat kendali absensi untuk seluruh unit kerja di PT Tembakau Deli Medica. Disinilah admin bisa melihat, mengoreksi, dan melengkapi data kehadiran karyawan. Untuk fungsi utama pada form absensi ya, menampilkan data absensi harian dan bulanan berdasarkan unit kerja. Merekam absensi otomatis dari karyawan yang sudah login dan melakukan absen, termasuk foto, waktu, dan jenis absensi. Menginput absensi secara manual untuk karyawan yang lupa absen atau tidak hadir. Menambahkan keterangan seperti izin, sakit, dinas luar, atau yang lain-lain. Melakukan koreksi jika ada kesalahan input atau perubahan status. Struktur form absensi. Form ini biasanya terbagi dua, absensi masuk dan pulang. Masing-masing berisi nomor, NIK, nama, jabatan, foto, tanggal, jam masuk, keterangan, dan tanggal input. Kalau karyawan absen lewat akun mereka, foto dan waktu akan otomatis tercatat. Tapi kalau tidak, admin bisa isi manual dan tambah keterangan sesuai kondisi. Contohnya, hari ini Yuyun absen masuk pukul 8 dengan foto terlampir, tapi Eti tidak hadir karena sakit. Admin buka form absensi di unit Garuda, klik tambah keterangan di baris Eti, klik jenis absensi, sakit, lalu simpan. Semua tercatat rapi dan bisa direkap bulanan serta harian. Pada pengelolaan absensi untuk admin terdapat rekapan absensi harian dan bulanan. Untuk rekapan absensi harian, menampilkan daftar absensi karyawan pada tanggal tertentu. Informasi yang tampil meliputi NIK, nama, jabatan, jenis, jam, dan unit kerja. Admin tinggal pilih tanggal dan unit kerja yang ingin dilihat lalu klik tampilkan. Kalau ada data yang perlu dikoreksi, admin bisa langsung simpan ulang atau hapus data tersebut. Dan untuk rekap bulanannya, menyajikan ringkasan kehadiran karyawan selama 1 bulan penuh. Kolom yang ditampilkan mencakup jumlah hari hadir masuk, sakit, izin, libur, cuti, dinas luar, dan lainnya. Fitur ini sangat berguna untuk mengelola pola kehadiran dan melakukan evaluasi SDM secara menyeluruh. Kemudian bisa diekspor ke Excel. Baik data harian maupun bulanan bisa langsung diekspor ke Excel hanya dengan satu klik. Tombol ekspor Excel tersedia di halaman rekap. Sangat membantu dalam situasi seperti atasan meminta laporan mendadak. Data perlu dikirim ke manajemen atau disimpan sebagai arsip. Jadi contohnya seperti ini. Kalau sewaktu-waktu atasan minta laporan absensi bulanan ini, admin tinggal buka halaman rekap bulanan, klik ekspor Excel, dan file langsung siap dikirim. Tidak perlu input manual atau rekap ulang. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian form akun absensi karyawan yang dimana pada form ini berfungsi sebagai pengelola akses login bagi setiap karyawan agar mereka bisa masuk ke sistem dan melakukan absensi secara mandiri. Struktur form akun yang dimana di dalam tabelnya ini ada nomor, NIK, username, password, status, unit kerja, tanggal dibuat, dan aksi. Fungsi utama form akun: yang pertama, menambahkan akun baru untuk karyawan yang belum memiliki akses login. Yang kedua, mengedit akun jika ada perubahan NIK, username, password, atau unit kerja. Yang ketiga, menghapus akun jika karyawan sudah resign atau tidak lagi menggunakan sistem. Yang keempat, mencari akun berdasarkan NIK atau unit kerja melalui kolom pencarian. Yang kelima, menjaga keamanan akses dengan memisahkan akun admin dan user. Contohnya, misalnya ada karyawan baru bernama Rika yang bekerja di Klinik Pratama Garuda. Admin tinggal klik tombol tambah akun karyawan, isi NIK, buat username dan password. Pilih unit kerja lalu simpan. Sekarang Rika bisa login dan melakukan absensi sendiri. Manfaat form akun karyawan: yang pertama, akses login dan terkontrol. Yang kedua, memudahkan integrasi data absensi. Yang ketiga, mempercepat proses onboarding. Yang keempat, memastikan hanya karyawan aktif yang bisa melakukan absensi. Baik, saya akan menjelaskan form kontrak kerja karyawan. Form ini berfungsi untuk mengelola semua data kontrak kerja karyawan, baik yang bersifat SPK atau surat perintah kerja, maupun SPKWT, surat perintah kerja waktu tertentu. Fitur ini sangat penting bagi HR untuk memantau status kerja, masa berlalu kontrak, dan kebutuhan perpanjang. Import dan aksi. Fungsi utama form kontrak yaitu: 1. Menambahkan kontrak baru untuk karyawan yang baru bergabung atau memperpanjang masa kontrak. Yang kedua, melihat daftar kontrak aktif dan yang akan berakhir. Bisa difilter berdasarkan waktu dan unit kerja. Yang ketiga, mengedit kontrak jika ada perubahan data seperti tanggal, jabatan, atau nomor dokumen.
Yang keempat, menghapus kontrak kerja jika sudah tidak berlaku atau ada kesalahan input. Yang kelima, mengekspor data Excel untuk keperluan laporan, audit, atau penggunaannya. HR ingin melihat daftar kontrak SPK yang akan berakhir di bulan September 2025 untuk klinik Garuda. Admin membuka menu kontrak kerja, pilih filter per bulan, misalnya September tahun 2025 unitnya klinik Garuda, lalu klik filter. Data langsung muncul dan bisa diekspor ke Excel untuk diserahkan ke manajemen. Manfaat form kontrak kerja karyawan yaitu memudahkan pemantauan status kerja. Kedua, mendukung perencanaan SDM. Ketiga, memastikan legalitas dan dokumentasi kerja. Yang keempat, mempercepat proses pelaporan. Halaman profil pengguna PT Tembakau Deli Medica. Halaman ini menampilkan informasi lengkap tentang akun pengguna yang sedang login ke sistem. Dalam hal ini adalah seorang admin. Tujuannya adalah agar pengguna bisa melihat dan memastikan data akun mereka sudah sesuai, serta memudahkan pengelolaan identitas dalam sistem. Informasi yang ditampilkan di halaman profil. Bagian utama halaman berjudul profil dan menampilkan data akun secara rinci. Informasi yang ditampilkan meliputi avatar dan label akun, nama pengguna, username, email, nomor telepon, alamat lengkap, tanggal bergabung, role, status akun. Manfaat halaman profil yaitu memudahkan pengguna memverifikasi data akun mereka, mendukung keamanan dan transparansi sistem, mempermudah pengelolaan identitas pengguna. Di sini saya akan melanjutkan bagian form pengaturan akun admin. Adalah fitur dalam sistem yang berfungsi untuk mengatur data akun milik administrator. Melalui form ini, admin dapat melihat informasi akun yang sedang digunakan, seperti username, serta melakukan perubahan jika diperlukan. Selain itu, admin juga bisa mengganti password lama dengan password baru yang lebih aman. Dengan ketentuan minimal 6 karakter, jika admin tidak ingin mengganti password, kolom password baru bisa dibiarkan kosong tanpa memengaruhi akun yang ada. Di dalam form ini terdapat dua tombol utama, yaitu tombol simpan perubahan yang digunakan untuk menyimpan hasil pengaturan atau pembaruan akun, serta tombol kembali yang berfungsi membatalkan perubahan dan membawa admin kembali ke halaman sebelumnya. Dengan adanya form pengaturan ini, admin memiliki kendali penuh untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan akun yang digunakan dalam mengelola sistem. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan bagian form logout atau konfirmasi keluar adalah jendela pop-up yang muncul ketika pengguna memilih menu keluar dari akun. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar ingin keluar dari sistem, sehingga tidak terjadi kesalahan atau keluar secara tidak sengaja. Pada pop-up tersebut terdapat pesan konfirmasi berupa pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar dari akun ini? Dengan dua pilihan tombol ya digunakan untuk benar-benar keluar dari akun dan diarahkan kembali ke halaman login, sedangkan tombol tidak digunakan untuk membatalkan proses logout dan tetap berada di dalam sistem. Dengan adanya konfirmasi ini, sistem memberikan keamanan tambahan agar aktivitas pengguna lebih terkontrol. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan video penjelasan dari aplikasi kami. Kami berharap aplikasi pengelolaan data karyawan berbasis web di PT Tembakau Deli Medica dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung efisiensi kerja, transparansi data, dan kemudahan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan perusahaan. Proyek ini merupakan hasil kerjasama tim mahasiswa kelas 4 TFA 102 STMI Pelita Nusantara dalam rangka pelaksanaan kerja praktik. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan dan dukungan yang diberikan oleh PT Tembakau Deli Medica dalam proses pengembangan aplikasi ini. Semoga inovasi kecil ini bisa menjadi langkah awal menuju sistem kerja yang lebih modern dan integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.